Monggo kalau ada komentar atau pertanyaan tentang program kita ini, mengapa kita sekarang menggunakan model strategi aktif ini ya, tidak pasif ya. Ya, monggo Pak. Jadi kebetulan di sini ada staf kami yang juga mungkin bisa menjadi calon pembimbing, ya, Dr. Ahmad Mahmudi. Cuma bagaimana caranya dari fakultas itu mengidentifikasi calon pembimbing yang ada di departemen itu untuk lebih aktif. Artinya juga kadang-kadang, maaf, mungkin karena usia juga dan kesibukan di situ, sudah cukup sampai sini, saya sudah mencapai dokter, sudah alhamdulillah sekali begitu misalnya. Sehingga untuk menarik teman-teman yang lain yang belum dokter itu kayaknya sudah semangatnya itu sudah enggak ini ya, enggak tinggi lagi. Nah, itu bagaimana program S3 dan juga fakultas bisa mungkin secara khusus, jangan dicampur seperti ini supaya antara artinya fakultas bisa memberikan penekanan kepada calon pembimbing itu supaya malah tidak mematahkan semangat yang belum ngambil ini. Sudahlah, artinya saya sudah cukup, untuk saya sudah cukup itu, tapi kan untuk teman-teman yang lain kan belum gitu, sehingga bisa narik, ayo saya bimbing, ini loh topiknya yang mungkin yang bisa diteliti. Nah itu sementara ini kan tidak begitu. Mungkin kami minta nanti mungkin dari program S3 bisa mengumpulkan sendiri calon-calon pembimbing yang bisa menarik yang belum S3 itu. Dan karena juga ada komentar begini dari mungkin yang saya prediksi dari beberapa calon pembimbing yang sudah ada, harusnya program S3 itu sudah detail. Misalnya untuk dibedah itu yang bisa diteliti itu nih. Dalam pikiran saya kan harusnya kan calon pembimbing ini yang nyiapkan kan gitu kan. Bukan program. Nah, tapi ya seperti itu akhirnya tidak nyambung begitulah antara keinginan program S3 supaya nih calon pembimbing ini bisa membuat semangat yang mau dibimbing, tetapi kayaknya di sini belum ada jembatannya. Nah, monggo nanti dari fakultas dan program S3 bisa membuat program khusus untuk calon pembimbing. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi betul Pak. Jadi memang ini yang akan kita lakukan. Jadi hari ini kita ketemu bersama dan nanti intinya kita akan milih dulu Pak, mencari calon yang dibimbing dulu ya. Nah tadi seperti saya katakan tadi, memang bagian-bagian klinik itu bisa juga pembimbingnya itu lintas departemen juga ya. Misalnya ada bagian bedah yang mengambil mengenai sesuatu yang terkait dengan epidemiologi ya. Itu bisa dua-duanya, antara promotor di bagian bedah dengan di bagian epidemiologi misalnya. Atau yang terkait dengan asuransi misalnya, bisa juga mengenai inasi biji atau mengenai apa ya, antara kelompok bedah dengan di bagian saya misalnya. Atau mengenai medical education. Jadi semua itu akan tergantung pada minat juga, dan tadi systematic review-nya itu ke arah mana yang penting-penting tadi. Nah, setelah pertemuan hari ini kita akan nanti Pak Rosi, Pak Hakimi juga mungkin ada beberapa tim lain, Pak Judi sendiri barangkali juga nanti akan keliling juga Pak ya, melihat ke lebih kecil-kecil lagi Pak, ke tiap departemen tadi. Nah, termasuk ini kita berharap juga RSA nih. RSA juga ini Pak bahwa kita perlu suatu saya kata di sana misalnya bagian anak di departemen anak SMF anak RSA itu apakah integrated dengan departemen anak di sini ya? Belum ya Pak, tapi akan toh ya? Ya, karena kita juga akan ke sana. Jadi sekali lagi bahwa dokter spesialis di RSA itu ya dosen. Jadi mohon nanti kalau nggak ada yang mau jadi dosen ya dikeluarkan aja Pak. Karena itu merusak betul kalau misalnya sampai tidak mau yang di IKM itu mahasiswa sikat setiap tahun sekali mereka tur ke luar negeri untuk ikut konferensi rombongan. Ya. Saya juga bisa nanti ini juga kalau ada 20 mahasiswa SIK di klinik ya tiap tahun ya bikin itu ada meeting apa ya kita jauh di sana untuk presentasi proposal, hasil dan sebagainya. Gitu Pak. Jadi jangan ini hanya pertemuan pertama Pak, pertemuan yang besar, tapi nanti akan diikuti oleh lebih mendalam sampai satu titik itu masuk ke pradoktor lagi. Proses masih panjang Pak. Jadi ketika masuk pradoktor itu nanti akan ketemu juga dengan calon pembimbing. Ya, itu akan lebih lagi intens lagi. Ya. Sampai bulan September sudah siap. Jadi kuliah 6 bulan, kemudian langsung proposal, karena sekarang juga ada ketentuan tahun pertama harus ujian komprehensif ya. Nah dengan pradokter ini pasti bisa logikanya loh. Itu Pak. Ya. Prof. Ya, ya. Saya ingin menanggapi judul
dan arahan yang untuk di lingkungan bedah tadi untuk diagnostik dan terapi baru tadi ya. Kalau kita berpikir kita di klinis itu bedah untuk terapi itu sangat rigid. Jadi suatu terapi itu bisa kita terapkan atau bisa kita rubah dari apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita berpuluh atau beratus tahun yang lalu itu tidak banyak perubahannya itu seperti itu. Jadi kalaupun itu ada suatu tindakan yang betul terapi bedah baru itu pasti melalui suatu proses yang sangat panjang. Demikian juga proses diagnostik juga begitu. Jadi saya agak khawatir kalau tadi ada arahan menuju diagnostik dan terapi di dalam bidang pembedahan yang baru, skopnya kan mungkin kecil, jadi sangat terbatas itu, Prof. Dan saya juga khawatir dalam periode target S3 yang kalau nggak salah ideal 3 tahun selesai ya, Prof. Ya. Itu mungkin tidak tercapai kalau kita membatasi diri di situ. Itu pendapat pribadi saya, tapi mungkin yang lain berpendapat bisa saja. Terima kasih. Oke, nanti akan masuk pada topik yang akan jawab Pak Rosi sama Pak Hakimi nanti ya pada saatnya. Ya. Oke, ada lagi yang terakhir untuk pengantar ini. Ya. Ada sesi. Ya. Kalau yang di luar kan mereka ada lab, ada ini semua didukung dengan fasilitas yang mendukung sehingga suatu kondisi yang betul-betul tercipta dengan baik. Sementara kalau harus kami nyari sendiri ini segala macam itu menjadi kita sementara dari Depkes dituntut untuk pelayanan. Sementara dari sisi penunjang kita tidak difasilitasi atau kurang didukung sehingga itu menjadi molor, sehingga saya pikir harus terintegrated antara fakultas dengan rumah sakit, karena ini brandnya kan rumah sakit pendidikan. Sebenarnya data-data tuh banyak sekali yang harus dieksplor sebenarnya. Contoh dari cluster, sistem cluster sendiri juga belum bidang minat yang dari kita belum dimasukkan, sehingga belum tereksplorasi dengan baik menurut saya. Nah, bagaimana caranya dari sistem pengelola menemukan formulasi baik dari sistem struktur maupun sistem materi yang betul-betul mengena terhadap masing-masing bidang. Karena saya pikir titik stretching masing-masing bidang saya pikir agak berbeda. Bidang minat tentunya. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, masih Pak. Maaf, saya duluan namanya apa? Mahmud. Pak Mahmud ya. Pak Mahmud. Saya udah tua juga. Nanti kelas saya nggak hafal namanya. Ya, Pak Mahmud ya. Jadi ini yang menjadi satu tantangan bersama Pak. Jadi makanya hari ini kita itu akan mencoba untuk melihat jadi infrastruktur itu sebagai semacam faktor yang bisa memudahkan ya atau mendukung ya. Ini. Memang dulu yang saya pahami, tapi kita 2 tahun ini masih agak terus susah ya dari S3 itu memang SIBU ya. Mungkin nanti Pak Hakimi atau Bu Yati bisa memberikan SIBU itu memang didesain untuk menjadi infrastruktur bagi peneliti-peneliti klinis ya. Di sana ada lab komputer, ada ahli statistik, ada macam-macam di sana. Nah, ya, tapi ini maaf ya Bu Yati ya, saya jujur bicara ya atau Pak Hakimi yang dulu SIBU ya. Ya, 2 tahun ini kita sudah menempatkan alat di sana di S3 tapi belum jalan ya. Nah, nanti setelah pertemuan ini, bukan hari ini ya, kita akan ada meeting khusus untuk apakah mau tetap SIBU atau mungkin diklitnya Sarjito atau apa untuk menjadi infrastruktur tadi. Ya. Di mana di situ ada ahli statistik, ada ahli komputer, ada mungkin untuk ya ada tempat-tempat untuk istilahnya itu konsultasi metodologi penelitian. Waktu sampai Pak Hakimi dan Pak Rosi juga membuka kantor ya, tapi belum jalan ya Pak ya. Berapa jam seminggu itu silakan datang ke situ ya. Nah ini contohnya ya, jadi terbuka seperti itu. Tapi ini sekali lagi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, tapi ini sangat-sangat penting. Saya bayangkan kalau nanti ada 10 atau 15 S3 dari bagian klinik, unit ini akan sibuk Pak untuk membackup.